Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, di pagi hari ini kita akan melakukan KBM daring. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran daring di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial, di mana materinya tentang dinamika kependudukan Indonesia. Anak-anak silakan membuka LKS halaman 10 dan buku paket halaman 46. Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Nah, dinamika penduduk itu merupakan perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alami itu meliputi kelahiran, kematian. Sedangkan faktor non-alami itu meliputi migrasi alias perpindahan penduduk. Faktor yang mempengaruhi penduduk yang pertama adalah kelahiran atau nama lainnya adalah fertilitas. Faktor pendukung kelahiran yang pertama adalah menikah di usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua, kemudian anak menjadi penentu status sosial. Sedangkan faktor penghambat kelahiran, antinatalitas, itu karena adanya program KB, kemudian menunda usia perkawinan dan banyaknya wanita karir. Faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Nah, faktor pendorong kematian yang pertama adalah fasilitas kesehatan belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam, peperangan, dan wabah penyakit. Nah, sedangkan faktor penghambat kematian itu yang pertama, fasilitas kesehatan memadai, yang kedua, meningkatnya keadaan gizi penduduk, dan yang ketiga adalah memperbanyak tenaga medis. Nah, anak-anak, faktor yang ketiga adalah migrasi. Tentunya kalian pernah mendengar ya tentang migrasi. Migrasi itu merupakan perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Nah, sekarang jenis-jenis migrasi. Migrasi itu ada dua. Yang pertama adalah migrasi internasional dan yang kedua adalah migrasi nasional. Nah, sekarang yang pertama dulu, migrasi internasional itu meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Nah, sekarang apa itu imigrasi? Imigrasi itu artinya masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. I itu artinya masuk. Yang kedua adalah emigrasi. Itu adalah keluar, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga adalah remigrasi. Re itu artinya kembali, berarti kembalinya imigran ke negara asalnya. Nah, sekarang migrasi yang kedua adalah migrasi nasional. Itu meliputi urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Urbanisasi itu merupakan perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Urban itu artinya perkotaan. Yang kedua adalah transmigrasi. Itu adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya dalam wilayah Indonesia. Nah, sedangkan untuk ruralisasi itu maksudnya adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Yang kedua adalah persebaran penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia paling banyak itu menempati di Pulau Jawa. Hampir 60% dari penduduk Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa. Sehingga kepadatan di setiap wilayah Indonesia tidaklah sama, maka menimbulkan permasalahan seperti penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah itu meliputi faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Nah, karena persebaran penduduk yang tidak merata, maka menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Yang pertama adalah munculnya pemukiman liar, yang kedua terjadinya pencemaran, yang ketiga menimbulnya berbagai masalah seperti kemiskinan maupun perampokan. Nah, upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan, yang kedua membuka lowongan pekerjaan, yang ketiga pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Nah, yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu merupakan penyusunan atau pengompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya berdasarkan umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Ada 3 bentuk susunan penduduk menurut usia. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua piramida penduduk tetap atau stasioner. Yang ketiga piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, yang terakhir adalah keragaman etnik dan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya seperti ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun berbeda-beda, Indonesia tetap satu jua sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh rumah adat dan tarian daerah yang ada di Indonesia. Misalnya, yang nomor 1 itu adalah rumah gadang, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Yang nomor 3 itu adalah tarian yang berasal dari Bali, yaitu adalah tari kecak. Nah, selain dari rumah adat dan tarian daerah, ada pula pakaian adat dan senjata daerah. Misalnya dari Jawa Tengah, pakaian adatnya adalah kebaya, senjatanya adalah keris. Mungkin anak-anak bisa membaca dari sumber belajar yang lainnya ataupun dari internet. Baiklah anak-anak, pembelajaran daring di pagi hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat untuk belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.